Saudara, banyak pertanyaan dari masyarakat seputar mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Dalam dialog bersama Hadapi Corona, saya Senandung Nachita akan berbincang dengan 3 narasumber dari berbagai kalangan untuk mendapatkan jawaban-jawaban tersebut. Namun ada yang berbeda dari dialog kita kali ini. Kami tidak akan menghadirkan para narasumber di studio, namun kami akan melakukan wawancara via telekonferensi untuk mendukung gerakan social distancing. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu narasumber kami. Yang pertama, ada Ahmad Yuryanto, ini adalah juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia. Kemudian ada Ibu Diah Seminarsi yang merupakan penasihat senior Dirjen WHO, dan juga Dr. Mia LDC yang merupakan dokter paru yang bertugas di RSUP Persahabatan. Kita akan ke narasumber pertama terlebih dahulu. Sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sekali Pak Yuri sudah menyediakan waktunya. Saya akan langsung ke pertanyaan, Pak. Ini kita ketahui bersama bahwa pasien COVID-19 di seluruh dunia ini dan juga termasuk Indonesia ini terus bertambah setiap harinya. Apalagi langkah cepat yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah penambahan ini. Yang pasti adalah kita harus menemukan sumber penularan di masyarakat ya, karena ini jadi kunci. Penyakit ini basis pendekatannya untuk menyelesaikan adalah basis pendekatan komunitas, di mana kita harus memutus mata rantai dengan kemudian melakukan isolasi terhadap kasus positif sehingga tidak menjadi sumber penularan di masyarakat. Ini menjadi kunci kita. Ya Pak, di Indonesia ini kan memang tergolong belakangan Pak untuk kasus pertama ditemukannya COVID-19. Namun ternyata angka kematiannya sendiri cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Di mana letak kurangnya penanganan? Kita tidak melihat kasus ini dalam potongan-potongan sesaat ya. Karena ini kan hanya berbicara tentang persentase dari kasus positif dan kemudian persentase dari dihadapkan pada jumlah yang meninggal. Manakala nanti kita bisa menjangkau lebih jauh lagi, lebih banyak lagi terhadap kasus positif yang kita temukan, tentunya persentase ini akan menjadi sesuatu yang menjadi suatu denominator yang akan dinamis sekali menurut saya. Bagaimana Pak cara menekan tingkat kematian itu sendiri? Yang kita lakukan adalah secepat mungkin dan seagresif mungkin menemukan kasus-kasus positif di masyarakat. Ini menjadi kuncinya. Kemudian segera dilakukan layanan rawatan untuk yang membutuhkan. Karena kita tahu bahwa angka kematian ini juga bukan disebabkan oleh satu-satunya faktor COVID. Karena kita juga tahu bahwa faktor komorbid menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap angka kematian ini. Baik Pak, yang cukup mengkhawatirkan juga DKI Jakarta sejauh ini kan menjadi provinsi dengan angka COVID-19 tertinggi. Langkah selanjutnya apalagi Pak, apakah akan ada penanganan khusus seperti lockdown parsial atau lockdown seluruhnya untuk di DKI Jakarta terutama? Ini gambaran bahwa DKI Jakarta memang memiliki mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa sebagian besar ini adalah sekarang adalah local transmission ya, jadi ini adalah transmisi lokal. Kita tidak pernah menempatkan opsi lockdown ya di dalam konteks ini. Oleh karena itu kita harus menempatkan opsi yang pertama, kita tidak lagi menggunakan social distancing tetapi physical distancing ya. Jadi bukan kemudian menjaga jarak sosial tetapi menjaga jarak fisik di dalam kaitan dengan komunikasi sosial antar sesama. Apakah itu masih bisa dilakukan Pak jika misalnya transportasi massal masih juga dioperasikan? Ini kan masalah yang harus dihadapi dan difikirkan bersama dengan komunitas kan. Ini bukan kemudian sesuatu yang kemudian harus dipaksakan oleh pemerintah secara sendiri gitu ya. Kita tahu bahwa ini adalah partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu kita harus bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa mengendalikan diri paling tidak dengan kemudian menempatkan masyarakat sebagai kontrolnya, artinya bukan kemudian harus dikontrol oleh pemerintah. Bagaimana dengan pemeriksaan yang ada di rumah sakit? Bagaimana jika ada pasien ataupun ada warga yang merasakan gejala kemudian ingin memeriksa, itu langkahnya seperti apa dan apa benar untuk mendapatkan pemeriksaan ini perlu antri hingga berhari-hari? Selalu kita katakan pemeriksaan laboratorium dan sebagainya itu adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang utama adalah datang ke dokter untuk melakukan konsultasi kesehatannya. Karena tidak semua kasus yang kemudian merasa bahwa dirinya terkena itu sebenarnya begitu kita periksa lebih detail tidak ada resiko ke arah sana, itu yang penting. Kemudian yang ketiga
langkah yang harus kita lakukan sebenarnya self isolation. Ini yang penting. Bagaimana kemudian melakukan isolasi mandiri pada kasus-kasus yang kita duga mengidap penyakit ini. Baru yang keempat kita berbicara tentang screening massal dengan rapid diagnostic test yang terarah. Baru yang terakhir adalah penambahan fasilitas isolasi rumah sakit. Pak, sekarang kita sedikit berbicara dengan tenaga medis. Seperti yang kita ketahui nih ya, sudah ada beberapa tenaga medis yang terinfeksi bahkan hingga meninggal dunia. Kalau dari pemerintah sendiri, adakah selanjutnya jaminan perlindungan terhadap para tenaga medis ini? Kalau kita lihat tadi apa yang sudah disampaikan Presiden sudah tegas kan, upaya pemerintah sudah tegas. Kemudian kita juga masih punya stok masker sekitar 12 juta. Hanya yang menjadi masalah mohon dipahami betul bahwa distribusi pada end user itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Ini bukan dikirim dari pusat. Terima kasih Pak Yuri sudah bergabung bersama kami dan bersedia berbagi informasinya. Saudara, kami masih ada dua narasumber lainnya. Saat ini kita akan segera bergabung ke dokter, yakni Dr. Mia LDC yang merupakan dokter paru di RSUP Persahabatan. Dokter Mia, bagaimana kabarnya setelah berhari-hari ini positifnya bertambah menangani pasien corona? Ya, baik, alhamdulillah, Mbak Cita. Masih baik-baik saja dok, gimana dok? Ada perubahan shift kah? Jadi berapa lama nih jam tugasnya dok? Ya, masih dalam batas normal. Masih dalam batas normal dok, jadi tidak ada sampai lembur-lembur gitu ya dok? Kami ada shift juga, ada rotasi juga, jadi oke. Dok, selama ini kan dokter Mia bersentuhan langsung dengan pasien corona. Bagaimana sebenarnya penanganan pasien corona ini? Apakah penanganan khususnya seperti apa hingga akhirnya para pasien ini bisa sembuh? Terima kasih. Penanganan pasien corona itu sebenarnya penanganannya yang pertama itu penanganannya adalah suportif ya. Jadi pasien itu butuh apa, maka tangani dulu yang dia butuhkan. Misalkan contohnya pasiennya itu sesak napas, kemudian kadar oksigennya rendah, maka kita support dengan bantu oksigen. Dan bila pasiennya sesak berat sampai dia tidak bisa bernapas sendiri, ada juga yang beberapa pasien kami berikan support ventilasi dengan bantuan mesin nafas. Kemudian yang lainnya juga kita berikan antivirus, kemudian kita berikan juga beberapa obat-obat yang menunjang untuk pasien gitu. Langsung saja dok, kendalanya di lapangan seperti apa sebenarnya dalam menangani pasien corona ini? Apakah ada kendala di tenaga medisnya atau mungkin di alat-alatnya? Seperti apa dok? Jadi sebenarnya kalau dari tenaga medis, sebenarnya dari awal ya tenaga medis ini insya Allah sudah siap ya, ikhlas dan komitmen terhadap kerjanya ya. Tapi tenaga medis tidak hanya harus siap, tapi dia juga harus disiapkan, dalam artian harus ada manajemen. Contohnya misalkan tenaga medis itu dia harus aman dalam bekerja, maka dia memerlukan alat pelindung diri yang memadai, yang cukup memberikan proteksi bagi tenaga medis tersebut untuk bekerja, dan jumlahnya juga harus cukup, demikian. Kemudian tenaga medis juga harus dilindungi dengan pemeriksaan screening juga, karena mereka itu selalu terpajan oleh oleh pasien-pasien yang COVID ya, jadi risiko tertularnya tinggi, maka screening juga diperlukan. Nah, di luar dari masalah tenaga medis, sistem pelayanan juga sebenarnya mau tidak mau itu menyangkut hubungan juga dengan performa dari tenaga medis itu sendiri. Misalkan contohnya untuk mendiagnosis pasti COVID-19 ini kan kita menggunakan pemeriksaan swab gitu ya. Nah, sedangkan swab itu sendiri kita ambil sampelnya, kemudian terpusat pemeriksaannya di laboratorium yang ditunjuk oleh Kemenkes. Karena itu juga waktu tunggu, kapan keluarnya dan lain sebagainya itu juga bagian yang mempengaruhi penanganan COVID itu sendiri. Oke dok, kemudian juga mungkin kita bisa bahas sedikit dulu satu persatu, kayak misalnya tadi dokter sempat menyebutkan masalah APD juga alat pelindung diri ini harus dilengkapi. Apakah sudah ada komunikasi misalnya dengan pemerintah untuk menambah lagi jumlah APD? Komunikasi itu selalu dibangun ya Mbak ya. Jadi walaupun ya namanya penanganan COVID yang mendunia ini kan kita tidak pernah bilang cukup untuk APD kita.
Kita selalu komunikasi juga pada oleh dari rumah sakit ke pemerintah dan lain sebagainya. Saya harap sih ini selalu ready stock. Kalau tadi kan juga Dokter Mia sempat sebutkan ini masalah pelayanannya juga harus maksimal. Artinya dengan tes yang sekarang ada butuh hasilnya nggak beberapa hari. Namun kan sekarang akan ada rapid test lagi. Mungkin ada masukan dari para dokter agar dari segi pelayanan ini semakin maksimal. Ya sebenarnya untuk kedudukan rapid test itu sendiri ya, saya sih sebagai tenaga kesehatan memang menginginkan dari diputuskan bersama ya antara saintis gitu, maksudnya dokter paru terutama itu juga dengan kepakarannya dia nanti akan membuat guideline gitu ya, pedoman kapan dipakainya rapid test ini. Kemudian apa hubungannya dengan nanti pemeriksaan swabnya, kapan perlu dilakukan keduanya dan lain sebagainya. Dan kedepannya lagi tadi Dokter Mia juga sempat menyebutkan bahwa ini kurvanya masih terus naik, belum puncaknya. Jika memang nanti dengan adanya rapid test dan macam-macam tes lainnya, akhirnya ini semakin memuncak, bahkan lonjakannya begitu tinggi. Apakah memang dari tim medis sudah siap menghadapinya? Ya, kalau dari tim medis, ya kami dilatih untuk selalu siap memang. Nah, tapi tadi saya sudah bilang bahwa bukan hanya SDM-nya yang harus siap, tapi bagaimana manajerialnya juga siap. Karena kan rumah sakit mau dibuka semuanya untuk pelayanan COVID, kalau memang lonjakannya jauh lebih tinggi, maka tidak akan pernah cukup. Maka harus ada inovasi-inovasi baru atau manuver-manuver baru untuk memecahkan masalah COVID-19 ini lebih global lagi. Ya. Dengan adanya pemerintah membuka rumah sakit darurat dengan mengalihfungsikan Wisma Atlet, apakah ini juga bisa dibilang sangat membantu bagi para petugas medis? Tentu saja dengan dibukanya pelayanan di rumah sakit Atlet, Wisma Atlet ini kita berharap itu sangat membantu dalam menangani COVID-19 ini. Tapi yang diperlukan tadi, jadi sistemnya itu kapan kita bisa masukkan pasien ke sana, kapan dari rumah sakit yang satu. Seperti sistem rujukannya itu juga harus punya sistem yang baik gitu, Mbak. Begini Dok, dengan bertambahnya juga misalnya sekarang fasilitas untuk isolasi pasien, namun bagaimana dengan jumlah tenaga medis itu sendiri? Apalagi tenaga medis ini salah satu yang paling rentan untuk tertular, dan kemarin juga sudah sampai ada pasien yang meninggal dunia akibat corona ini. Bagaimana masukan dari Dokter Mia? Maka harus dirapihkan, diatur tata caranya. Misalnya jangan sampai SDM tenaga kesehatan ini dia jatuh berguguran di tengah jalan. Dia harus selalu siap. Bagaimana caranya? Misalkan diaturlah, misalkan ya pola jaganya gitu ya, pola dinasnya seperti apa, kapan dia harus rotasi, bagaimana dia harus libur dulu, kapan kita harus screening pasien tenaga kesehatan yang kiranya misalkan dia terinfeksi dan lain sebagainya, atau dia kelelahan gitu, dia harus istirahatkan dulu seperti itu. Ini kan banyak sekali apresiasi yang diberikan dari masyarakat untuk tim medis yang saat ini sedang berjuang untuk melawan virus corona ini. Harapan dokter dari masyarakat ataupun dari pemerintah, dukungan apalagi terutama dukungan nyata yang saat ini bisa diberikan untuk para tim medis? Ya sebenarnya pertama doa itu jelas. Yang kedua sih yang kami harapkan memang APD ya, alat pelindung diri yang cukup gitu. Ya, tapi bentuk simpati berupa dukungan tersebut saya pikir harus dikelola dengan baik gitu ya. Jadi tidak sia-sia, kemudian juga dapat tersebar merata. Baik, terima kasih Dokter Mia. Selain pertanyaan dari kami, tadi seperti yang sudah kami sampaikan, ada juga pertanyaan dari masyarakat lewat akun sosial media SCTV. Ini adalah salah satunya dari Dina Akila yang menanyakan, Dok, ini corona bisa nempel di mana saja, apakah bisa penularannya lewat udara? Kalau dari udara itu airborne ya, jadi kalau dari udara itu airborne, memang dikatakan virus corona ini di udara dia dapat bertahan sekitar 3 jam gitu. Tapi dengan partikel yang cukup luas, sebenarnya yang sudah disepakati bersama bahwa virus corona ini berupa droplet atau percikan, jadi dia keluar dari saluran nafas penderita itu melalui batuk dan bersin. Sampai sekarang seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Mia atas jawaban-jawabannya. Masih ada lagi salah satu narasumber kami saat ini, saudara. Ini ada penasihat senior Dirjen WHO, ada Ibu Diah Saminarsi yang tersambung langsung bersama kami dan saat ini berada di Jeneva. Ibu Diah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami tentunya kalau untuk WHO kami ingin ada masukan-masukan dan pendapat WHO ya mengenai penanganan
COVID-19 di Indonesia saat ini. Kalau menurut Ibu Diah, apakah langkah-langkah yang selama ini dilakukan pemerintah sudah tepat dan apalagi masukan yang bisa diberikan? Jadi WHO telah berkonsentrasi dan fokus untuk menangani wabah COVID ini sebenarnya sejak, bukan baru saja, tapi sudah sejak bulan Desember atau awal Januari, di mana pada saat itu wabahnya baru terjadi di satu kota, yaitu di kota Wuhan, dan kemudian di satu provinsi dan menyebar ke provinsi yang lain di Tiongkok. Yang menyebabkan sekarang kita semua dalam kondisi yang serba tidak mengenakan, membingungkan, dan dalam kondisi gawat darurat adalah belum adanya obat atau vaksin untuk bisa menangkal virus ini, sehingga kita berhadapan dengan virus ini tanpa penjagaan pun, demikian kira-kira. WHO sendiri menangani COVID dalam kerangka, di bawah kerangka Health Emergency Response. Di dalamnya sesuai dengan mandat WHO kepada negara-negara, yaitu memberikan dukungan kesehatan kepada setiap negara. WHO berada di beberapa lini sekaligus. Pertama tentunya adalah mengeluarkan guideline, technical guideline. Lakukan dan harus dijaga, diantisipasi oleh negara dalam menghadapi wabah ini. Sejauh ini arahan dan dukungan untuk Indonesia khususnya seperti apa ya, Bu? Saya mengetahui bahwa ada komunikasi langsung antara Dirjen WHO dengan Bapak Presiden melalui telepon, dan kemudian juga ada dukungan teknis dari tenaga senior dari WHO Indonesia, dari country office. Oke, tadi. Dan tentunya juga hal-hal lain di dalam penanggulangan COVID ini. Baik, Bu Diah tadi juga sempat menyinggung soal obat-obatan. Saat ini beredar kabar di masyarakat bahwa beberapa obat-obatan, ada obat dari Jepang, kemudian juga ada obat malaria yang diklaim bisa membantu penyembuhan COVID-19. Nah, apakah itu benar, Bu, adanya? Semua pengobatan saat ini sedang dalam kajian, jadi termasuk hidroksikloroquine juga masih dikonsider oleh WHO kegunaannya di dalam regimen untuk penanggulangan COVID-19. Jadi ini memang belum pasti dan belum fix begitu ya, bahwa obat-obatan ini bisa mengobati, tapi masih dalam pengkajian, begitu ya, Bu ya? Semua masih dalam kajian. Oke, baik, kondisi saat ini dengan tadinya tidak ada obat, kemudian pasien yang juga terus bertambah dan lonjakannya begitu besar di seluruh dunia, ini membuat masyarakat panik. Kalau saran dari WHO, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meredam kepanikan ini? Saya komentar tanggapan Pak Yuri tadi mengenai physical distancing. Kalau kata-kata social distancing barangkali itu seolah-olah kita saling berjauhan, padahal sebenarnya yang jauh hanya fisiknya, tetapi tetap dekat secara sosial. Fisik yang jauh itu sangat penting. Kedua juga kita juga harus melihat sebagai bagian dari masyarakat apa yang bisa kita kerjakan untuk sama-sama membantu sekitar kita agar penanggulangan wabah ini cepat selesai. Kalau diminta untuk di rumah, kalau diminta untuk tidak pergi oleh pemerintah, sebaiknya itu dilaksanakan dan kemudian kita melakukan aktivitas lain sebisanya dari dalam rumah. Baik, demikian, Mbak. Bu Diah, selain sebagai penasihat senior di WHO, ini kan juga background-nya sebagai psikolog. Ini yang akhir-akhir ini dikeluhkan masyarakat dengan adanya physical distancing ini adalah masyarakat harus berdiam diri di rumah. Bagaimana, Bu, agar justru dampak selanjutnya tidak meningkatkan tingkat stres yang dialami masyarakat karena tidak bisa kemana-mana? Perubahan ini tentu mau tidak mau menekan kesehatan mental kita dan menekan ketahanan, ketangguhan kita sebagai manusia yang memang kodratnya adalah makhluk sosial dan harus bertemu dengan orang lain. Nah, kita harus mendayagunakan teknologi saat ini agar kita tetap merasa bersama, tidak merasa sendirian, dan sebisa mungkin kita tetap mempergunakan teknologi untuk berhubungan dengan rekan-rekan kerja kita. Baik, terima kasih Bu Diah. Kami juga ingin menanyakan kepada Bu Diah pertanyaan yang sudah kami kumpulkan melalui sosial media SCTV. Ini ada pertanyaan dari Alex X di Jakarta. Seperti yang tadi juga Ibu Diah sempat singgung bahwa di luar negeri sudah ada uji coba vaksin. Sejauh ini seperti apa hasilnya dan prosesnya? Oke, pada intinya penanganan COVID ini meliputi 3 aspek utama. 1, tes, 2, trace,
dan kemudian baru kemudian kita akan melakukan drug repurposing research dan kemudian juga di saat yang bersamaan secara paralel meneliti soal vaksin. Saat ini WHO telah sedang melaksanakan penelitian terhadap 20 kalau saya tidak salah 20 jenis vaksin yang berbeda, dan tentunya kajian itu akan segera disampaikan oleh Dirjen WHO pada saatnya bila semuanya sudah cukup evidence untuk bisa disampaikan kepada publik. Baik, terima kasih Bu Dia atas informasinya, dan demikian saudara tadi informasi yang kami dapatkan dari beberapa narasumber kami. Terima kasih lagi ke Pak Yuri, Bu Dia dan juga Dr. Mia. Saya yakin informasi yang dibagikan saat ini berguna bagi masyarakat di tengah mewabahnya COVID-19. Namun jangan kemana-mana saudara, karena di segmen berikutnya kami masih juga akan membahas seputar COVID-19. Di mana lebih lengkap lagi kami akan membahas bagaimana cara isolasi mandiri dan menjaga kesehatan di rumah bersama rekan saya Jati Dharma. Sesaat lagi. Anda masih bersama saya Senandung Necita dalam dialog bersama Hadapi Corona. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan Jati Dharma yang akan membahas bagaimana cara isolasi mandiri dan hidup sehat di rumah bersama dokter spesialis paru Jaka Pradipta. Jati, silahkan. Oke Necita, kami akan membahas soal isolasi mandiri dan juga hidup sehat di rumah. Saya nggak sendiri karena di sini sudah ada dokter Jaka Pradipta. Dok, kita bahas soal isolasi mandiri. Ya. Sebelum kita bahas seperti apa isolasi mandiri dan bagaimana hidup sehat di rumah, apa sih isolasi mandiri? Oke, jadi Mas Jati, isolasi mandiri itu adalah memisahkan dari orang yang sakit atau yang memiliki risiko tinggi dengan orang yang sehat. Memisahkan, ini artinya berarti kalau misalkan tinggal di rumah, dia harus diasingkan gitu ya? Ya, harus ada jarak dan harus ada treatment yang berbeda. Treatment berbeda, contohnya seperti apa? Contohnya adalah pasien diminta untuk berada di kamar, kemudian memisahkan diri dengan anggota keluarga yang lain, kemudian menjaga jarak 2 meter di rumah, dan memakai masker. Dan juga ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan seperti kebersihan ruangan, kemudian kebersihan alat-alat makan, dan lain-lainnya. Ketika kita melakukan isolasi mandiri, memang sebaiknya kita pisahkan kamarnya yang sakit dengan yang sehat, agar penularan melalui airborne dan kontak menjadi berkurang. Kita usahakan agar ruangan berbeda, namun apabila memang tidak bisa, yang perlu bisa kita lakukan adalah kita bisa memisahkan kasurnya, mungkin kasur atas atau kasur bawah gitu. Kemudian juga spray yang harusnya kita berbagi, jangan boleh berbagi, karena kemungkinan virusnya itu akan bisa menempel di spray dan di bantal. Oh, jadi kalaupun tidak bisa memisahkan ruangan yang berbeda, dalam satu ruangan tidak apa-apa, tapi kalau bisa beda ranjang atau beda sisi dari kasur itu sendiri. Betul, gitu ya? Kita beri jarak. Jarak. Karena tidak semua orang punya rumah yang banyak kamarnya. Betul. Nah, selain isolasi diri satu ruangan, apalagi yang harus dipisahkan lagi nih, Dok? Selain kamar tidur juga sebaiknya kita pisahkan kamar mandi. Kamar mandinya ya? Sebaiknya memang satu kamar ada satu kamar mandi sendiri, cuma memang kan agak sulit ya, tidak semua rumah punya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah melakukan kebersihan juga di kamar mandi. Ya, jadi untuk kamar mandi kita harus menjaga terus kebersihannya. Khususnya adalah wastafel dan area yang banyak barangnya. Nah, jadi kita bisa melakukan pembersihan menggunakan desinfektan, ya, terutama di bagian gagang. Oh, karena ini yang disentuh oleh si penderita gitu ya? Jadi ini akan berbagi dengan orang lain. Jadi ini setiap penggunaan sekali kita langsung bersihkan. Langsung diusap. Kemungkinan dan daerah-daerah wastafel dan area-area sekitar. Yang sering dipegang, yang sering disentuh oleh si pasien gitu ya? Ya. Kamar mandi sudah dipisahkan, kamar tidur dipisahkan. Apalagi? Ini alat makan? Iya. Jadi alat makan ini merupakan sebuah media untuk penyebaran penyakit, terutama dari liur dan dari droplet. Sehingga alat makan orang yang sakit dan sehat harus dipisahkan, gitu ya. Jadi piring, sendok, garpu kita pisahkan agar tidak jadi penularan penyakit. Apakah tidak cukup, kan ini pasti dicuci setelah penggunaan? Gak cukup gitu dicuci sekali gitu, Dok? Iya, kita mengkhawatirkan terdapat area-area yang tidak bersih sehingga terjadi penularan. Jadi baiknya memang dicuci dengan sabun cuci piring yang baik, kemudian dilakukan dengan air hangat agar membunuh virusnya. Selain ini juga area meja makan, tempat area makan juga harus kita bersihkan agar tidak menjadi tempat penularan. Dan yang paling penting adalah dapur.
terutama di area kita memasak. Jadi pastikan area memasak bersih dan masakan yang kita masak itu matang. Oh gitu. Tapi tidak perlu untuk dipisahkan masakannya kan dok? Tidak perlu. Oke. Itu alat makan. Ya, memisahkan semuanya antara yang sehat sama yang sakit sudah nih dok. Ya. Tapi yang perlu kita jaga adalah soal kesehatan tubuh. Nah, Ya. ini apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk tetap di rumah, stay at home, tapi tetap sehat? Oke. Jadi ini ada cara kita yang lagi di rumah aja nih, social distancing. Yang paling mudah adalah untuk menaikkan daya tahan tubuh kita adalah berjemur. Berjemur, Ya. betul. Oke. Jadi di rumah yang paling mudah kita buka hordeng, ya, kita biarkan matahari masuk dari jendela atau kita berikan ventilasi udara yang baik dengan membuka jendela, dan kita lakukan berjemur di pagi hari ataupun di sore hari, ya, kurang lebih 15 sampai 30 menit sehari. Gitu. Karena virus ini juga lemah dengan sinar matahari. Dan yang kedua, daya tahan tubuh kita ketika kita mendapat sinar matahari akan meningkatkan daya tahan tubuh dan vitamin D di dalam tubuh kita. Oke, selain dari sinar matahari, apa yang bisa didapatkan untuk imun tubuh? Oke. Yang penting adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat artinya kita istirahat yang cukup, jangan begadang. Oke. Oke, ini masyarakat kita banyak sekali yang begadang. Kemudian makan makanan yang bergizi. Jadi kalau yang lagi diet ketat dan lain-lain, yuk kita kurangi sekarang. Ya, itu tuh. Saya lagi jauh-jauh dari diet. Ya, asupan nutrisi kecuali obesitas ya. Itu Oke. boleh. Kemudian juga jauhi rokok dan minum alkohol. Oke. Dan yang terakhir adalah olahraga yang rutin. Olahraganya itu sehari, seminggu atau 2 kali seminggu, jogging 5,5 jam, ya. Tidak yang usah terlalu berat, tapi dilakukan secara rutin. Oke. Nah dok, yang jadi masalah juga adalah orang-orang yang masih punya kegiatan di luar. Kayak saya, dokter, ini masih beraktivitas di luar. Ya. Bagaimana caranya kita biar nggak bawa virus atau kuman-kuman dari luar itu masuk ke dalam rumah? Oke, jadi kita nggak tahu ya, mungkin di badan kita, itu saat ini di baju kita tuh ada virusnya. Nah, saya menyarankan setiap pulang ke rumah kita bersih-bersih terlebih dahulu. Nah, biasanya saya di rumah sudah menyiapkan ember ya yang diisi larutan desinfektan, ya. Kemudian ganti baju dulu. Kita buka baju, nanti kemudian Baju kotornya masuk ke situ. masuk sini. Nah, sambil ganti baju kita mandi. Nggak bisa pakai tempat yang kering aja gitu dok? Sebenarnya bisa, tapi dengan risiko bahwa kuman-kuman itu akan ada di benda-benda yang kita pakai. Jadi dengan larutan desinfektan ini ataupun dengan air hangat, ketika kita taruh ke dalam ember, kuman-kumannya akan mati. Oh, jadi kumannya ikut mati di situ ya, jadi lebih aman. Ya. Kemudian kita mandi sebelum masuk ke rumah kita, lalu bisa saya kasih lihat. Nah, biasanya kita juga harus membersihkan benda-benda yang selalu kita pegang. Paling sering adalah handphone. Oke. Oh, Jadi- handphone juga harus dibersihkan? Iya, jadi kalau saya di rumah, handphone, dompet, ya, kunci mobil dan lain-lain, kita bersihkan dengan desinfektan semprot. Ya. Semprot, oke, Dengan dilap. alkohol atau chloride, kita bersihkan. Kemudian, nah ini baju-baju biasa saya siapkan setelah saya mandi, jadi kita langsung pakai baju ini. Gitu. Nah, jangan lupa selama proses isolasi, pasien itu harus memakai masker. Itu wajib? Itu wajib. Oke. Agar tidak menularkan secara airborne. Dan juga kita harus lakukan cuci tangan dengan sabun, etika batuk yang kita jalankan. Pakai Jadi, siku bagian memakai dalam. siku bagian dalam, dan kalau pakai tangan langsung cuci tangan. Jadi bukan hanya di tempat umum saja etika batuk ini berjalan, tapi ketika melakukan self isolation di rumah itu juga harus berjalan. Wah, jadi agak emang harus ribet ya dok ya. Agar itu tadi, intinya adalah sebenarnya kesehatan kita. Agar kuman yang kita bawa dari luar nggak sampai ditularkan ke keluarga yang lain. Kalaupun ada yang sakit di rumah, tidak makin sakit gitu ya dok ya? Betul. Oke, terima kasih sekali informasinya Dr. Jaka Pradipta. Kita langsung saja kembali ke Nachita di studio. Ya baik, terima kasih Jati Dharma. Dan saudara, demikian dialog bersama hadapi Corona. Tetap jaga kesehatan Anda untuk keselamatan kita bersama dengan cara beraktivitas di rumah saja. Saya Senandung Nachita, salam Asyik TV.